Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Bang Tektro, teknisi katro. Gimana kabar sobat semua? Mudah-mudahan baik-baik saja dan sehat selalu. Di depan saya sudah ada HP Infinix Hot 7 Pro. Ini kepunyaan subscriber dari Depok ya. Dia jauh-jauh datang dari Depok ke tempat saya di area Pondok Gede untuk melakukan pergantian LCD, backdoor, juga lensa kameranya. Seharusnya ini diganti sekalian framenya ya, framenya untuk yang bagian atas ini sudah agak sedikit gompal. Kita langsung coba bongkar saja HP-nya. Bisa dilihat ya, untuk posisi lensa kameranya itu sudah hancur, mungkin terjatuh atau gimana, saya juga kurang paham. Katanya sih kameranya ngeblur, tapi karena posisi HP-nya waktu datang itu sebenarnya lupa pola, saya sudah coba untuk mereset HP-nya via metode 3 jari, dan sekarang kondisinya masih tersangkut pada akun Google. Saya coba untuk bypass secara manual menggunakan metode via penambahan bahasa, tapi ternyata masih nggak sanggup untuk bisa masuk ke YouTube ataupun masuk ke untuk mau bisa membuka browser ya. Jadi kemungkinan alternatif yang kedua itu ini harus dibuka menggunakan SIM lock atau kartu SIM yang terbuka. Ini saya coba tes dulu LCD-nya. Ini posisinya LCD redup ya. Saya waktu ngetes saya lupa kontrasnya belum saya tambah kecerahannya ya, jadi posisinya masih redup. Setelah dites untuk sentuhannya oke, sentuhan yang sebisanya untuk mengetes ya, saya rasa sudah oke. Maka untuk proses selanjutnya kita akan bongkar LCD yang lama. Hati-hati ya saat pencopotan baterai seperti ini, karena ini kemungkinan double tip atau lemnya itu sudah kering, itu lebih mudah untuk dicongkel. Jadi kita nggak harus menambahkan pelumas atau bensin atau cairan yang memperlunak lem pada bawah baterainya, tapi tetap kita harus berhati-hati saat mencongkel baterainya karena double tipnya sudah susah untuk ditarik. Jadi saya putuskan untuk mencongkel, dan ini juga LCD-nya sudah mudah ya untuk dicopot. Kita lanjut bersihkan pada framenya. Kita bersihkan sisa-sisa lem yang ada pada frame LCD-nya. Jangan lupa untuk penutup speakernya kita kembalikan lagi. Kalau sampai lupa nanti LCD-nya akan terkesan melompong ya, atau berlubang, dan itu efeknya nanti kameranya akan mudah berdebu, dan paling buruknya kameranya nanti bisa rusak ataupun ngeblur.
Jadi untuk penutup speaker itu penting nggak penting, tapi pasti ada gunanya. Maka kita jangan sampai lupa untuk memasang penutup speaker itu. Lanjut, seperti biasa kita kasih double tip sedikit saja pada area bawah LCD. Fungsinya agar kekuatan LCD atau kekuatan lem itu bisa dibantu lebih rekat lagi dengan bantuan double tip. Jadi seperti HP yang kebanyakan sekarang ya, HP LCD yang HP zaman sekarang itu kan tempat untuk lem LCD-nya itu sangat tipis sekali. Jadi memang HP-HP sekarang itu rentan banget LCD-nya itu lepas atau menganga. Tadi juga saya sempat dapat konsumen HP-nya lemnya lepas ya, jadi LCD-nya sudah tinggal copotnya saja, tapi masih ada fleksibel LCD-nya, jadi dia LCD-nya masih bisa dipakai dan normal. Mungkin di next video akan saya upload untuk video yang LCD-nya terlepas. Lanjut, kita pasang LCD-nya. Jangan lupa kalau ada segel-segelnya dilepas dulu ya. Kita kasih lem pada framenya pelan-pelan, karena ini untuk space lem LCD-nya itu benar-benar tipis. Jadi kalau nggak ada bantuan double tipnya, kemungkinan kekuatan lem LCD ini masih agak sedikit meragukan ya kalau menurut saya. Tapi alangkah baiknya lebih baik kita berjaga-jaga, dikasih double tip di bawahnya. Yang penting kuat saja, jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak, terlalu kuat, kalau ada kendala, nanti kita sendiri yang kerepotan saat mencopot LCD-nya. Kalau sudah kita pasang, nggak taunya trouble, kita sendiri yang kerepotan memasang. Kita langsung pasang LCD-nya pelan-pelan saja, dan pastikan LCD-nya itu presisi. Untuk pemasangan LCD Infinix seperti ini pastikan kalau di LCD-nya itu kan ada lubang ya. Itu dipastikan antara lubang yang LCD sama yang di frame itu bisa sejajar. Tapi sebelum perakitan kita coba nyalakan dulu HP-nya, apakah ada trouble atau tidak. Mudah-mudahan sih nggak ada trouble ya. Sudah mulai masuk ke menu XUS. Infinix itu kalau lagi nemu yang loadingnya lama itu bisa lama ya, tapi kalau yang nemu cepat itu cepat. Oh, baterainya habis ini kayaknya. Oh, enggak mati, apa ketutup sensor, apa baterainya lepas ini? Oke, oh ini bisa dilihat ya, karena posisi tadi fleksibel LCD-nya ini belum lurus dan tertekan baterai. Bisa dilihat ini untuk fleksibel LCD yang di mesin ini dia terangkat. Makanya kalau setiap pemasangan LCD itu di bawahnya usahakan dikasih double tip ya. Fungsinya seperti ini, kalau misalnya posisi LCD itu enggak rata,
nanti kalau ketekan baterai, nanti soket yang ke mesinnya dia akan terangkat. Dan untuk posisi Infinix ini dia harus ada fleksibel yang dimasukkan di celah antara di bawah mesin itu ya. Lihat, bisa dilihat posisinya seperti itu. Harus ada celah, kita lipat dan kita masukkan pada bagian bawah mesinnya. Kalau nggak dimasukkan di situ, nanti fleksibelnya itu masih terlihat menekuk ya, atau terlipat, dan nanti cenderung nanti efeknya bisa jadi waktu kita pemasangan baterai, mungkin waktu dalam jangka waktu yang pendek mungkin masih aman-aman saja, tapi seiring berjalannya waktu kan HP itu bergerak atau goyang atau gimana, baterainya geser atau gimana, nanti bisa kemungkinan fleksibel yang ada di mesinnya itu nanti bisa copot. Kalau LCD soket LCD-nya tercopot, otomatis LCD nggak bisa nampil gambar. Bisa dilihat ya nanti proses saat pelurusan pada fleksibel LCD. Ini hampir di setiap HP Infinix itu seperti ini, jadi bisa dilihat proses pemasangan fleksibel atau pemasangan fleksibel pada framenya ya. Bisa dilihat ya, antara lubang dan lubang ini harus bisa sejajar. Kalau nggak sejajar, nanti posisi di atas pas kita pemasangan fleksibel LCD-nya juga nggak sejajar, karena posisinya setelah kita luruskan di sini posisi seperti ini, nanti kita harus melipat fleksibelnya dan kita masukkan di bawah bot atau di bawah mesin atasnya. Harus hati-hati ya, tetap berhati-hati saja, pelan-pelan saja, jangan sampai terburu-buru. Bisa dilihat ya, itu kita lipat dulu, kita masukkan ke dalam bot, baru kita lipat ke atas. Kita pasang soketnya pelan-pelan saja, jangan sampai soket LCD-nya rusak atau soket yang di mesinnya ikut rusak. Kalau sudah posisi seperti ini, kalau kita pasang baterai, dia LCD-nya sudah nggak akan terangkat lagi fleksibelnya atau soket LCD yang pada mesinnya. Lanjut, kita kasih double tip pada bagian baterainya ya, di bagian frame untuk pengencangan baterainya. Nggak usah terlalu banyak, yang penting cukup kuat untuk menahan jika ada guncangan atau goyangan baterai itu tidak bergerak. Untuk Infinix tipe ini Hot 7 Pro ya, X625, ini termasuk HP jarang ya, karena spare partnya pun saya nyari juga cukup susah. Untuk LCD-nya sih ada, maksudnya nggak terlalu kerepotan saya mencari spare partnya, tapi untuk backdoor, terus lensa kamera sama frame itu saya cari di beberapa toko, bahkan di beberapa mall itu ternyata tidak ada. Jadi saya putuskan untuk framenya saya tidak ganti ya, karena saya tidak menemukan spare part untuk pergantian framenya. Tapi alhamdulillah untuk backdoor dan lensa kameranya saya bisa dapatkan. Kalau dihitung-hitung untung rugi, sebenarnya ya dibilang rugi ya enggak juga, dibilang untung ya enggak juga, karena untuk LCD Infinix Hot 7 Pro ini harganya kemarin saya dapat itu di kisaran
200 berapa ya, saya juga agak lupa, sekitar 200 ribuan lah. Dan untuk backdoornya kemarin saya dapat di angka 70-an. Dan untuk lensanya kemarin ternyata lensanya ini cukup mahal ya, mungkin karena jarang pemakainya jadi lensanya cukup mahal. Itu sekitar 35 atau 45, saya lupa. Kalau dihitung-hitung ini total belanjanya saja sudah lebih dari 300.000, dan saya hanya mengenakan ongkosnya ini 400.000 rupiah. Jadi sebenarnya untung nggak untung ya, rugi ya nggak rugi, tapi mudah-mudahan customernya atau subscriber saya yang dari Depok ini nggak kecewa dengan hasil kerja saya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.